Cih, apa-apaan lu brengsek? Cih, ha? Geng Jackson, anggota doang banyak, tapi isinya lembek kayak ayam sayur. Sialan, buang-buang waktu gua aja. Nih jaket lu, gua pikir dengan masuk geng ini bakal nambah pengetahuan buat gua, tapi malah gini jadinya. Cih, dasar geng gak guna. Kamu bunuh anak itu. Kita dapat perintah dari pemerintahan. Dia mencoba untuk menyelidiki Dolmer. Jadi bunuh dia segera. Tapi berhati-hatilah, dia anak dari seorang mafia dari Amerika Serikat. Jadi dia bukan anak sembarangan. Makanya, pemerintahan menyerahkannya kepada kita, pembunuh bayaran paling elit di Indonesia. Siap, Pak. Akan saya bunuh dia dengan cara yang sangat elegan. Ya, seperti itulah cara kita. Semua informasi tentang anak itu ada di proposal itu. Bacalah, kamu mulai bekerja besok. Baik, Pak. Serahkan semuanya kepada saya. Pembunuh bayaran janda elit. Leo, anak dari seorang mafia dari Amerika Serikat. Leo umur 16 tahun, dia sekarang bersekolah di Bangkit Mandiri. Ternyata masih anak-anak. Tapi anak ini, dia sangat berbahaya. Apalagi dia, anak dari seorang mafia. Walaupun dia anak dari seorang mafia, tetap aja dia masih anak kecil. Mudah banget untuk membunuh seorang anak kecil bagi gua. Pembunuh bayaran, janda elit. Cih, apa-apaan lu brengsek? Cih, ha? Geng Jackson, anggota doang banyak, tapi isinya lembek kayak ayam sayur. Sialan, buang-buang waktu gua aja. Nih jaket lu, gua pikir dengan masuk geng ini bakal nambah pengetahuan buat gua, tapi malah gini jadinya. Cih, dasar geng gak guna. Tapi kabar baiknya, gua dapat informasi yang berguna untuk menyelidiki tujuan gua di sini. Ketua geng Serigala Hitam, besok lu akan jadi milik gua, bro. Oh iya, gua belum memperkenalkan diri gua ke kalian. Gua Leonardo, panggil aja gua Leo. Gua anak ketiga dari 3 bersaudara, anak dari seorang mafia di Amerika Serikat. Gua di sini di Asia. Gua memiliki tugas untuk menyelidiki tujuan gua di sini. Tentang adanya obat yang berbahaya di sini. Sayangnya, gua belum tahu apa-apa tentang obat ini. Gua minim petunjuk, tapi tidak dengan besok. Gua akan mendapatkan informasi yang sangat berguna untuk tujuan gua. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Salsa, guru baru di sekolah ini. Ibu mengajar sebagai guru, PPK-an. Halo, Bu Salsa. Leo, lu tau gak? Bu Salsa janda. Gede lagi. Gede apanya? Ya itu gunungnya. Sok polos onyet. Gak jelas lu, bagusan yang baru ngaco. Justru itu Leo, janda itu berpengalaman. Bagus banget buat jadi mentor. Wajar sih, orang pindah luar negeri kayak lu mana paham. Chat, yang di belakang jangan berisik. Si Valen mu yang duluan. Dongu lu, jangan dibongkar kocak. Udah jangan berisik. Coba kalian perkenalkan diri kalian berdua. Mulai dari kanan. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Valen Bu. Hobi saya main bola basket Bu. Oh, baik Valen. Salam kenal Valen. Hobi kamu bagus, suka main bola basket. Ibu suka itu. Berikutnya kamu. Iya bu, nama saya Leonardo. Panggil aja Leo. Hobi saya tidak punya bu. Kenapa tidak punya? Karena saya nggak punya bu. Oke, mulai dari sekarang, Ibu akan bantu cari hobi kamu. Boleh kan, Leo? Boleh bu, jika ibu mau melakukannya. Ibu sangat ingin membantu kamu, Leo. Oke, kalau gitu kita mulai aja pembelajarannya. Leo, ajal lu akan segera tiba, Leo. Leo, Ibu dapat informasi dari anak-anak yang lain, katanya kamu pindahan dari luar negeri ya? Iya bu, saya pindah dari Amerika Serikat. Amerika Serikat? Wah, jauh banget. Terus kamu di sini, tinggal sama siapa, Leo? Saya tinggal sendirian bu di apartemen. Ibu kalau mau mampir ke apartemen saya nggak keberatan kok bu. Serius, Ibu, boleh main ke apartemen kamu nih? Iya bu, emangnya ibu mau? Mau kalau dibolehin, lagian Ibu kalau di apartemen Ibu sendirian terus bosen. Buset, padahal gue cuma bercanda anjir. Emangnya suami ibu kemana? Kok sendirian terus? Anjir, malah ngikutin kata hati gua. PA. Maaf bu. Gak apa-apa, santai aja Leo. Ibu udah menjanda sejak tahun kemarin. Suami Ibu meninggal ditabrak lari. Jadi boleh nggak nih Ibu main ke rumah kamu? Boleh kok bu. Anjir, kenapa dia kege banget cok? Makasih Leo, nanti Ibu sambil perhatikan. Buat lihat hobi apa yang kamu minati.
BTW, apartemen kamu ada di mana, Leo? Iya bu, santai aja. BTW apartemen Leo ada di daerah Waldwin. Kampret, hobi gue ya gelut. Cuma gue nggak mau beberin aja ke semua orang. Waldwin. Jadi apartemen kita sama dong. Ibu juga tinggal di sana. Serius bu? Kok kita nggak pernah ketemu ya? Ibu baru pindah kemarin ke sana. Dulunya ibu tinggal di Jatinegara. Haha, semua informasi tentang lu gua udah tahu, Leo. Termasuk hobi lu. Hobi lu berantem, Leo. Dan lu belum pernah dekat sama cewek. Semua informasi ini sangat membantu gua untuk membunuh lu secara elegan. Kok gue nggak tahu ya? Iya koplak. Kemarin kan gue pulang malam. Leo, kenapa? Kok diem? Gak apa-apa bu. Kalau ibu mau ke apartemen Leo, berak aja kita pulangnya bu. Lagian kita kan seatap. Jadi tapi kayaknya kita nggak bisa pulang bareng, Leo. Ibu ada rapat di ruang guru. Kamu duluan aja. Oke bu. Kalau gitu Leo duluan ya bu. Iya, hati-hati, Leo. Iya bu Salsa. Gue mencium bau-bau romantis nih. Bau romantis. Lu nggak adik gue ya? Enggak kocak, ngeledek apa gue? Iya tadi lu bilang bau romantis. Orang gue gak pakai parfum kocak. Emang sebau itu badan gue? Bukan itu dong, Ho. Maksud gue, tadi gue liat lu ngobrol panjang sama Bu Salsa. Ngomongin apa kalian berdua? Curiga gue? Iya gitu. Dia cuma tanya-tanya ke gue. Biasalah, dia kan guru baru di sini. Ya pasti dia kepo banget sama gue. Gue kan Leo paling kece. Kepedean lu bego. Ini jadi gak lu dua sama gue. Ya ayo, kalau kalah jangan mewek lu. Alah bacot lu. Udah 5 kali lu kalah lawan gue bego. Kali ini lu yang bakal kalah, Len. Siapin aja mental lu. Oke, gue pegang omongan lu. Gue ambil bulanya dulu. Lu tunggu di sini. Iya. Soro cepet ambil bulanya. Ngebunyak bunyet. Gas gak nih? Gas. Ingat ya, yang kalah cium tai ocing. Iya gue inget. Ayo kita mulai. Cih, sialan. Yang kalah tadi hukumannya apa yuk? Iya gue inget. Yang kalah cium tai ocing. Nah, bagus. Makanya, jangan sombong dulu lu. Lu pasti ngecit Palen. Ya kali lu menang terus berturut-turut. Gak adil itu. Ngecet dari mana kocak? Emang gue jagonya main basket bro. Ya salah lu cari lawan. Cih, depan habis lu sama gua. Lu pasti kalah lawan gua. Halah, kemarin lu juga bilang gitu Pe. Tapi malah tetap kalah sama gua. Udah ayo ikut gua. Kita cari kucingnya. Cih. Gimana? Enak tak nyium teh kucing? Cih, iya enak-enak. Sampai mau ke akhirat gue, puas lu. Hahaha, mampus lu. Lagian lu buat peraturannya di luar akal sehat kocak. Untung gue jago, ya kan? Iya, lu jagonya. Leo, lu abis obrak-abrik Jackson ya? Ya kok lu tahu? Siapa lagi yang bisa ajak-ajakin geng cuma seorang diri selain lu? Banyak yang bilang, orang dengan mata berwarna biru dan bekas luka di mata kirinya, itu adalah pelakunya. Jadi pasti lu orangnya. Yoi, siapa lagi kalau bukan gua? Bukannya minggu kemarin lu masuk Jackson, terus kenapa lu obrak-abrik? Aneh. Gue baru tahu fakta gelapnya tentang geng itu. Tiap malam, mereka melakukan tindakan kriminal. Yang lebih parahnya lagi, lebih parah yang gue duga. Tiap malam, mereka suka memberi kaos perempuan. Jadi tanpa pikir panjang, gue obrak-abrik tuh gengnya. Kesel banget gue. Begitu kenapa lu gajak gua? Ngeselin juga tuh geng. Lu gak ada di TKP. Malas nelfon gue. Bego, teleponnya tinggal telepon dongo. Gue tau gue habis dongo. Cih, masih bau kampret. Kocak. Namanya juga teh watching bego. Ini lebih bau dari biasanya, Len. Ini kucing makan apa coba anjir? Ya lu tanya sama kucingnya. Oi Cing, lu makan apa tadi pagi? Tai lu bukan menyen anjing. Salah Ucing. Miau. Lu ngomong apa sih Cing? Gak jelas banget lu. Lu yang ngejelas bego. Ya udahlah, mending balik gua. Buru-buru amat lu. Ada urusan gua. Cih, seharusnya gue sekarang ketemu sama geng serigala hitam. Kenapa sekarang malah nungguin Bu Salsa? Lagian, kenapa dia pengen banget ke apartemen gua? Apa dia mata-mata buat nangkap gua? Yang lagi cari informasi tentang obat berbahaya itu. Tapi, gak mungkin sih orang gua main nyerapin gini. Nomor gak dikenal. Siapa ya? Halo? Halo Leo, ini saya Bu Salsa. Oh iya Bu, kok ibu tahu nomor saya? Dapat dari mana Bu? Dapat dari Valen. Ibu lupa nanyain apartemen kamu ada di lantai berapa, nomor berapa. Oh iya Bu, lupa saya.
Apartemen Leo ada di lantai 4, Bu. Dengan nomor 107. Apartemen Ibu ada di mana, Bu? Hehe, ibu juga lupa buat nanyain tadi. Serius, apartemen kita sebelahan dong. Apartemen ibu nomor 105. Buset, kenapa bisa gitu ya? Hehehe, gak nyangka saya, Bu. Kalau kita bakal sebelahan kayak gini. Ibu juga nggak nyangka. Ya udah, ibu kesana sekarang. Sekarang ibu lagi mau ganti baju dulu. Iya, Bu. Leo tunggu nih ya. Ya udah, dah Leo. Positive thinking, Leo. Leo, ini ibu Salsa. Iya, Bu, sebentar. Nggak usah tegang, Leo. Anjir, gimana gak tegang gua? Lu berpakaian begitu, kocak. Leo, sebelumnya kamu udah punya pacar belum? Belum, Bu. Emangnya kenapa, Bu? Nggak apa-apa, cuma nanya doang, hehe. Pasti dalam hati lu bilang, oh, pantesan. Deal lah. BTW jangan panggil aku ibu, panggil aja Salsa. Terkecuali di sekolah baru panggil ibu ya. Iya, Bu. Salsa. Nah, gitu dong. BTW Leo, kamu bisa masak? Lumayan, Bu. Paling cuma bisa masak mie instan. Mie instan, itu mah anak kecil aja bisa, Leo. Ya udah, nanti mulai besok. Ibu yang buatin makanan buat kamu ya. Gak usah repot-repot, Bu. Salsa, saya juga bisa sendiri. Aku dari dulu pengen banget masakin makanan buat anak aku, tapi ya gitu, sebelum buat suami aku kecelakaan. Jadi mau ya, aku buatin makanan. Yaudah deh, kalau itu mau salsa. Leo mau aja. Iya lupa. Leo ambil air dulu ya. Nggak usah, Leo. Gak apa-apa salsa. Tunggu bentar ya. Nggak usah, Leo. Aku nggak haus kok. Gak apa-apa. Buat antisipasi aja. Leo. Au. Bagus, sesuai rencana gua tiba-tiba terseleo dan jatuh. Leo. Duh, kenapa jadinya di kampret? Cih, berdiri di punya gua. Kalau dilihat dari deket, Bu Salsa cantik juga ya. Ih, ganggu aja. Siapa sih yang nelpon? Aku keluar dulu ya. Mau angkat telepon. Iya Bu. Salsa, bagaimana rencananya? Dasar, baru mau gua bunuh tadi udah dapat kesempatan, tapi Pak Bos telepon. Rencanaku hari ini gagal total, gara-gara bos. Maaf, saya tidak tahu. Saya telepon kamu sekarang. Ada tugas penting untuk kamu, Salsa. Tolong segera ke kantor. Tapi Pak, saya baru ketemuan loh sama Leo. Baru mau pendekatan, masa saya langsung pergi gitu aja. Kesampingkan dulu misi pembunuhan Leo untuk malam ini. Lagian besok kamu bisa deketin dia lagi. Lagi pula sekarang, kamu sudah menjadi guru di sekolahannya. Hah, oke deh Pak. Nanti kalau ada orang dari pemerintahan marah-marah, Bapak yang tanggung jawab, oke. Kamu tenang aja, ini tugas baru dari pemerintahan. Ada seorang koruptor yang sedang diburu oleh pemerintahan. Malam ini, kamu harus tangkap koruptor itu. Tersangka bernama Suntomo, dari anggota DPRD. Tugas kamu sekarang tangkap dia, lalu serahkan kepada kepolisian. Baik Pak, tersangka sekarang dia berada di mana? Saya tidak tahu, maupun dari pihak kepolisian. Tapi kemarin, setelah pihak kepolisian menyelidiki dan menginterogasi pekerja di salah satu hotel Oya, tersangka tiap 2 hari sekali selalu datang untuk menghibur dirinya di hotel tersebut. Dan nanti, pada pukul 9 malam, waktunya untuk kamu beraksi malam ini. Lokasinya ada di lain. Baik Pak, serahkan kepada saya pemburu maupun pembunuh. Itu tugas saya sebagai janda elit. Saya akan melakukan tugas saya secara elegan. Iya, memang seperti itulah moto kita. Semoga berhasil, Salsa. Terima kasih Pak. Iya, hati-hati, Sal. Baik Pak. Ada-ada aja sih Pak Bos, padahal baru mau dimulai. Gua harus ngomong apa coba ke Leo? Kampret, kenapa bisa gitu tadi? Untung gue bisa nahan, Cok. Kalau enggak, ya beda cerita lagi. Tapi, kalau dilihat dari deket, dia cantik juga, gede lagi. Hah, tenang Leo, tenang. Gue tahu, lu jarang deket sama cewek, bahkan ngobrol sekalipun, tapi lu gak sepecundang itu, Leo. Salsa gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Gak ada yang lecet kan? Nggak ada Leo, kamu tenang aja. Tapi Leo, aku harus pulang sekarang, aku ada pekerjaan dadakan, nggak apa-apa kan Leo? Kalau menurut Salsa itu penting, pergi aja gak apa-apa, daripada menyesal di akhir nanti. Tapi Leo, aku masih mau sama kamu di sini. Pilihan ada di tangan kamu.
Kalau Salsa mau tetap di sini, nggak apa-apa. Penting banget sih. Ya udah deh, aku pulang ya. Kamu ditinggal. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Lagian ini tempat tinggal lewat tuh. Kerja bagus. Hehe, ya udah aku pulang ya. Dah Leo. Iya. Hah, untung Leo nggak mempertanyakan soal telepon tadi. Tapi, tugas untuk membunuh Leo akan sangat menarik ke depannya. Hari Minggu, pasti lu akan mati di tangan gua, Leo. Tapi sebelum itu, kita bersenang-senang dulu aja. Masih ada sisa waktu 6 hari lagi untuk lu hidup. Pastikan, lu bersenang-senang lah sebelum mati, Leo. Cih, untung udah pergi cepet. Sialan, gue merasa kayak dipermainkan sama dia. Sekarang udah jam 2:30. Gue pergi nggak ya? Oke. Saatnya gue pergi ke tempat geng serigala hitam. Waktunya bekerja, Leo. Oke, sekarang gue harus jalan kaki masuk ke gang ini. Semoga aja lu ada, bro. Gue udah jauh-jauh soalnya buat kesini. Oh, kayaknya mereka salah satu geng serigala hitam tuh. Bang, ada orang mau mati tuh. Hah? Woi, berani banget lu masuk ke kawasan serigala hitam sendirian. Lu mau mati ya? Mata biru dan bekas luka di mata kirinya. Woi, jawab gua bangsat. Tapi ya, semenjak lu masuk kawasan ini, lu udah ditakdirkan untuk mati di sini. Bang, diem bang. Jangan teriakin dia bang. Hah? Kenapa? Lu takut? Bukan gitu bang. Dia yang kemarin udah obrak-abrik Jin Jackson bang. Coba deh, perhatikan baik-baik wajahnya. Mata biru dan bekas luka di mata kirinya. Woi, Cakar Biru, ada apa lu datang ke wilayah serigala hitam? Bang, nyantai bang ngomongnya. Jadi itu sebutan baru gua, Cakar Biru si penghancur. Bagus juga. Tapi sayangnya, gua nggak mau percaya, bro. Orang seperti gua nggak layak berdiri di samping matahari yang sangat cerah. Tapi gua akui, nama itu keren banget, bro. Gua ingin bertemu ketua lu, bawa dia ke sini. Mau apa lu? Kayaknya gua bakal sedikit bermain-main di sini. Kayaknya seru. Gua ingin mengalahkan ketua kalian. Mungkin. Langkahi dulu mayat kami. Lu panggil anggota lainnya, suruh mereka ke sini. Sekalian, kasih tahu Bang Daniel. Siap bang. Lu tahu gak, dia junior yang baik. Gua gak peduli, bawa ketua lu ke sini. Sayangnya gua gak bisa ngabulin permintaan lu, bro. Bang, di depan ada Cakar Biru. Kalian disuruh ke depan buat hajar dia. Cih, kenapa dia datang ke tempat kumuh yang kayak gini? Ayo semuanya, kita kasih pelajaran buat dia. Bang, Cakar Biru si penghancur ada di depan bang. Katanya dia ingin mengalahkan Bang Daniel. Mengalahkan gua? Iya bang, anggota yang lainnya lagi melawan dia di depan. Oke, gua akan pergi menemuinya. Cakar Biru si penghancur. Sial, nama sebutan lu mencolok banget, bro. Anjir. Jadi ini kekuatan dari Cakar Biru si penghancur. Ngeri banget, Cok. Sial, padahal gak butuh lama gua kesini. Tapi dia udah bikin teper separuh dari anggota gua. Oh, jadi lu, ketua dari geng serigala hitam? Ya, gua Daniel, ketua serta pendiri dari geng serigala hitam. Ada masalah apa lu? Tiba-tiba menyerang geng gua. Gua perkenalkan diri gua dulu. Rasanya kurang sopan kalau lu udah memperkenalkan diri lu. Kenalkan, gua Leonardo. Panggil aja gua Leo. Cakar Biru penghancur juga boleh. Itu pun kalau lu mau. Oke, gua jawab pertanyaan lu. Gua datang di sini ada urusan sama lu. Lu mau duel sama gua? Bawahan gua udah bilang ke gua. Kalau lu maunya begitu, akan gua ladenin, bro. Tujuan gue yang sebenarnya ke sini hanya ingin berbicara sama lu. Berbicara? Lantas mengapa lu menyerang anggota gua? Maaf bro, gue tadi hanya bikin lelucon sedikit, tapi anggota lu menganggapnya serius. Lalu anggota lu mulai menyerang gue duluan. Jadi, apa boleh buat, gue hanya melakukan pembelaan diri bro. Lelucon apa yang lu buat? Mau apa lu? Kayaknya gue bakal sedikit bermain-main di sini. Kayaknya seru. Gue ingin mengalahkan ketua kalian. Mungkin. Langkahi dulu mayat kami. Lu panggil anggota lainnya, suruh mereka ke sini. Sekalian, kasih tahu Bang Daniel.
Siap bang, di depan ada cakar biru. Kalian disuruh ke depan buat hajar dia. Cih, Apa dia benar? Iya bang. Oke, lu mau berbicara tentang apa sama gua? Gua ingin berbicara sama lu. Hanya 4 mata. Lu sama gua. Oke, ikut gua, kita ke dalam. Fuki, pastikan jangan ada yang ke dalam sebelum kami keluar. Baik bang. Tapi dia berbahaya banget bang. Lu jangan khawatir. Baik bang. Ayo Leo. Iya. Jadi, apa yang mau lu tanyain dari gua? Dolmer. Hah? Dolmer. Itu yang mau gue tanyakan sama lu. Gue tahu, lu tahu sesuatu tentang obat itu. Dolmer. Gua nggak tahu. Obat apa itu Dolmer? Jangan pura-pura nggak tahu bro. Gue tahu semuanya tentang lu. Dari distrik 3. Lu pasti tahu rumor itu. Gue telah obrak-abrik geng Jackson. Alasan gue masuk geng itu hanya untuk mencari tahu tentang obat itu. Iya, yang gue maksud adalah Dolmer. Lalu, apa alasan lu obrak-abrik geng itu? Tepatnya 3 hari setelah gue join ke geng itu, gue mulai gak suka sama geng itu. Mereka selalu melakukan hal yang sangat tidak senonoh, memperkaos, bahkan mereka berani mukulin anak kecil. Makanya, gue menunggu momen yang pas. Setelah gue mendapatkan yang gue inginkan, pada malam itu, gue langsung obrak-abrik tuh geng. Walaupun Telo, ketua geng Jackson, tidak sekuat gua, tetap gua nggak bisa kalahin orang. Kalau gua duel sama dia, nggak kebayang sama gua. Kalau dia ngamuk bakal kayak gimana. Bawahan Telo aja 50 orang, bisa dikalahkan sama dia seorang diri. Daniel, nama lu Daniel kan? Iya, kenapa? Balik lagi ke pembahasan awal. Gue ingin tahu tentang Dolmer. Oke, akan gua kasih tahu sama lu. Sepertinya lu juga udah tahu banyak tentang gua. Tapi informasi ini gak gratis. Apa yang harus gue lakukan? Lu gabung ke kelompok gua selama 1 tahun. Seperti lu gabung ke Jackson dulu, ketika lu ingin mencari tahu obat itu. Tapi jangan sampai diobrak-abrik juga geng gua. Kalau itu segimana kebiasaan kelompok lu? Kalau buruk mungkin aja. Jangan dong. Jadi gimana? Mau gabung? Gue gabung, demi obat itu. Oke, bakal gue jelasin sekarang. Pastiin, volume kuping lu fullin. Udah full ini, itu congor lu juga fullin volumenya. Buset, congor dong. Oke, gue jelasin nih. Dolmer, obat pil penendang tingkat tinggi. Obat ini digunakan untuk menghilangkan stres berat, trauma emosional, dan kecemasan ekstrim. Biasanya, setelah mengkonsumsi Dolmer, sensasinya tenang, seperti tenggelam dalam pelukan hangat, tanpa beban pikiran sedikit pun. Tapi ada yang gak beres beberapa bulan ke depan. Seseorang identitasnya tidak diketahui, mengubah resep asli Dolmer secara diam-diam. Obat yang tadinya menyembuhkan, berubah menjadi senjata pembunuhan. Efek setelah mengkonsumsi Dolmer yang telah diubah, 5 menit kemudian, orang yang mengkonsumsinya, pertama, merasa rileks dan seperti melayang. Banyak yang menggambarkan sebagai seolah siap masuk surga. 6 menit sampai 20 menit, sel-sel tubuh mulai melemah dan membusuk dari dalam secara perlahan dan merasa sakit. Jaringan otot dan saraf mati satu persatu. 21 menit sampai 30 menit, tubuh mulai runtuh, kulit menjadi pucat kebiruan, pupil melebar, dan detak jantung melambat drastis. 30 menit kemudian, jiwa korban terasa ditarik keluar secara perlahan. Beberapa saksi menyebutkan mereka melihat wajah korban menatap kosong ke langit-langit sambil tersenyum, lalu berhenti bernapas. Kayaknya lu tahu banyak tentang Dolmer. Kayaknya lu masih menyembunyikan sesuatu dari gua. Lu tahu kan, gue deket sama kelompok mafia di daerah ini. Iya gua tahu. Apa jangan-jangan mereka? Iya, seperti yang lu duga, mereka menyeludupkan obat itu. Selain itu, dulu gue pernah sekali mengkonsumsi Dolmer sebelum resepnya diubah. Jadi gue tahu betul sensasinya bagaimana. Hah? Gua nggak akan tanya itu. Sepertinya lu dalam masalah besar waktu itu. Gua lebih penasaran, apa mereka menyeludupkan obat itu juga disebarkan ke publik secara bebas? Dasar. Dolmer diseludupkan secara rahasia, bukan untuk dijual bebas, tapi sebagai alat eksklusif. Contohnya, senjata biologis dalam bentuk pil, dan digunakan oleh kalangan tertentu, mafia kelas atas, agen bayangan, atau bahkan pejabat tinggi, yang ingin menyingkirkan lawannya secara bersih dan tak terdeteksi. Cih, gimana pun caranya, gua harus mencari obat penawarnya. Gua butuh lokasi pembuat Dolmer ini. Lo tahu siapa pembuat asli Dolmer sebelum obatnya diubah? Iya, semua orang di sini pasti tahu, dia adalah Dr. Kevin, tapi dia meninggal 5 bulan yang lalu. Kenapa lu sangat ingin tahu tentang obat ini? Dan dari mana lu tahu tentang obat ini? Sekarang giliran gue yang bertanya. Pak Bos yakin saya pakai baju ini nanti malam? Ini kurang seksi loh Pak, kalau buat godain koruptor itu. Saya sangat yakin dengan pakaian itu. Buat dia jatuh cinta sama kamu, Salsa. Baiklah Pak.
Akan aku buat dia tergila-gila padaku dengan cara yang sangat elegan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang janda elit sepertiku. Hahaha. Meninggal 5 bulan yang lalu. Woi, jangan bercanda kampret. Dia telah mati. Jadi, selama 4 bulan gua di negara ini, gua nggak tahu apa-apa. Kenapa gua nggak tahu itu? Terus kenapa abang nggak ngasih tahu gua? Oi, Leo, Lu kenapa? lu yang kenapa bodoh? Sekarang giliran gue yang bertanya. Kenapa lu tahu tentang Dolmer? Bukannya lu orang asing di sini. Ya gua udah 4 bulan di negara ini. Tapi anehnya, gua nggak tahu apa-apa tentang Dr. Kevin, termasuk kematiannya. Tandanya lu goblok. Congor lu jaga nyet. Gua cuma kudet. Sama aja bro. Jadi, dari mana lu dapat informasi tentang Dolmer? Gua akan kasih tahu lu, tapi jangan sampai orang lain tahu ini. Auranya kerasa banget kampret. Iya, nggak akan mau kasih tahu siapa-siapa. Aman-aman aja bro. Oke, fullin volume kuping lu bro. Congor lu juga fullin bro. Sok ngikutin gua lu. Berisik, cepet kasih tahu gue. Oke, gua tinggal udah 4 bulan di sini. Tapi 10 hari yang lalu, abang gue yang tinggal di US nelpon gua. Seseorang yang gue kenal, dia diracuni. Setelah abang gue selidiki, teridentifikasi bahwa ada campuran obat pil yang sama persis dengan resep Dolmer. Gue nggak bisa bilang itu benar 100%. Itulah mengapa gue sekarang mulai mencari tahu informasi tentang Dolmer untuk menyelidiki lebih lanjut. Sekarang gimana kondisi orang yang terkena racun itu? Sekarang dia masih dirawat sambil menunggu info dari gua. Bro, kalau itu Dolmer, pasti dia udah mati. Sama seperti sahabat gua. Tunggu, sahabat lu? Iya, dia sahabat terbaik dalam hidup gua. Leo, ayo kita kerjasama untuk membongkar Dolmer. Lu serius bro? Iya, gua sangat serius. Karena kematian sahabat gua ingin membalasnya. Karena itulah gua gabung ke keluarga Viro. Karena dia yang telah membunuh sahabat gua. Tunggu, Viro yang lu maksud itu mafia di daerah ini kan? Iya, gimana? Lu mau buat kerjasama bareng gua sampai kita membongkar Dolmer ini sampai ke akar-akarnya ke publik? Iya, gue sepakat bro. Gue gak nyangka bakalan seberuntung ini gua. Bagus, besok sore gua akan mendapatkan obat itu. Detailnya gue jelasin nanti. Nanti kita ketemuan di distrik 3 di jam 2 sore. Besok, lu pergi aja ke bar Pakio. Nanti kita ketemuan di sana. Oke, gue percaya sama lo. Kalau gitu gue pulang. Udah sore juga nih. Leo, tunggu. Ini jaket serigala hitam buat lo. Besok lu pakai saat pertemuan kita. Sekarang udah resmi jadi wakil ketua serigala hitam. Bang Daniel serius? Lagian sejak kapan nih gabung? Barusan. Tetap aja nggak bisa dipercaya anjir. Cakar biru penghancur. Tiba-tiba aja jadi wakil ketua serigala hitam anjir. Gimana? Pas gak? Iya, pas banget. Sampai jumpa di pertemuan kita, bos. Iya, siap junior. Dia benar-benar gak peduli. Fuki, kemana anak-anak yang lain? Mereka udah pulang tadi bang. Kenapa lu gak ikut pulang? Karena saya disuruh untuk jaga pintu masuk sama abang. Jadi belum pulang. Yare, sekarang lu boleh pulang. Bang Daniel gimana? Jangan peduliin gue junior. Saya ingatkan lagi, rencana kamu malam ini, tangkap dia, lalu berikan kepada polisi secepat mungkin. Baik Pak, serahkan urusan koruptor itu kepada saya. Ingat, jangan sampai terbawa suasana salsa. Tenang aja Pak, semuanya aman terkendali sama aku. Baik, saya percaya sama kamu. Semoga berhasil. Terima kasih Pak, akan ku goda abis-abisan si tikus berdasi itu. Wah, mengagumkan. Seperti di aplikasi, wajah dan tubuhmu bersih dan mulus. Nina, gede lagi. Terima kasih Pak atas pujiannya. Ngomong-ngomong, gua pakai nama samaran di aplikasi X. Namanya Nina. Lihatlah Pak, pantat saya mulus kan Pak? Bapak pasti sangat ingin kan? Hehe. Iya, pastinya dong. Bau. Tinggi, cantik, mulus, gede di atas dan di bawah juga ui. Beruntung banget gua. Apalagi bisa dapetin duit sebanyak 1 triliun dari menipu warga. Hahaha. Bahagia banget hidup gua. Pak jangan bengong dong. Lebih perhatiin aku lagi dong. Jangan cuma bayangin tubuhku aja. Ya udah kita mulai aja Yonina. Kalau mulai langsung gak seru loh Pak. Cih, siapa yang mau seks sama lu tikus god? Pak lihat ini, pahaku mulus kan? Kayak paha ayam.
Bagus banget Nina, sempurna banget kamu itu. Ayo, aku udah nggak tahan lagi nih. Tapi Pak, tambahin lagi ya, jadi 20 juta. Plus mobil McLaren 1. Lagian aku masih perawan loh Pak, masa dibayar murah? Apalagi Bapak ganteng, menawan, baik hati pula, dan Bapak orang yang terkaya di daerah ini. Bener kan Pak Suntomo ganteng? Iya dong, aku orang terkaya di daerah ini, gas. Ayo Nina, aku bakal bayar berapapun untuk kamu Nina. Plus, nanti aku kasih McLaren. Serius Pak? Serius Nina. Tapi, mulai dari sekarang, tiap malam sampai 1 tahun, kita tidur bareng, ya. Baik Pak Suntomo, aku bakal lakuin apa yang Bapak mau, termasuk diriku sendiri buat Bapak. Iya Nina cantik. Mulai ayo, aku udah di ambang pembatas jalan ini. Pelan-pelan dong, jangan terburu-buru. Aku belum sepilin satu-satu loh, dari keanggunan tubuh aku. Aku nggak kuat lagi Nina, kamu sempurna banget. Semua yang kuimpikan ada di kamu Nina. Hehehe, aku suka banget pria yang tahu menghargai wanita, apalagi royal, kayak kamu sayang. Kamu tiduran ke kasur dulu aja, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Iya Nina sayang. Halo Pak, saya dengan kode janda elit. Tolong segera ke TKP, koruptor sudah kuamankan di sini. Tepatnya di kamar 805. Siap, kami akan segera menuju ke TKP dengan kode janda elit. Terima kasih. Gua akan menyelesaikan ini dalam 5 menit lagi. Tunggu aku ya, Leo sayang. Kamu cantik banget Nina. Makasih sayang, aku memang ditakdirkan secantik ini untuk kamu sayang. Sebelum kita mulai, kamu mau mulai dari gaya apa sayang? Gaya helikopter, gaya kodok, atau gaya digencet 2 gunung? Aku mau gaya digencet 2 gunungmu sayang. Itu favoritku. Hehehe, bagus banget favorit kamu sama kayak aku juga suka. Oh iya yang, sebelum kita mulai, boleh dong aku dapetin hadiahku dulu. Biar aku lebih semangat lagi. Apa itu? Aku bakal kasih semuanya ke kamu Nina cantik. Apa yang kamu mau? Uang atau mobil? Iya itu sayang, ini baru pria sejati, seperti pangeran dalam dongeng. Hehehe. Ini sayangku, ini tinggal tanda tangan aja. Mobil McLaren yang kamu janjikan langsung atas nama aku. Dan tambahan 20 juta juga ya. Hahaha, gampang itu. Sini biar aku tanda tangan. Cepet ya pangeranku. Iya Nina, aku bakal lakuin ini demi kamu Nina cantik. Hahaha, misi selesai dengan tambahan tip yang sangat fantastis. Nih udah. Selamat malam tikus God, McLaren dan duit lu jadi milik gua sekarang. Dan selamat bangun di kantor polisi. Lapor, tersangka sudah kami tangkap. Kami akan segera kembali. Ya, lakukan dengan cepat. Lapor Pak, misi telah selesai dengan cara yang sangat elegan. Kerja bagus, Salsa. Misi kamu sekarang, fokus saja kepada Leo dalam 1 minggu ini. Kamu harus selesaikan misi ini. Baik Pak, serahkan tugas ini padaku. Bapak tenang aja. Iya, saya percaya kamu, Salsa. Jangan buat saya kecewa. Baik Pak. Siapa sih jam segini yang nelpon? Masih subuh ini, bro. Halo, ada apa, bro? Maaf Leo, aku nelpon kamu di jam segini. Bu Salsa, anjir. Aduh, kampret. Maaf, Bu. Leo nggak tahu kalau ini ibu. Gak apa-apa Leo, BTW panggil aku Salsa. Iya, Salsa. Ada apa ya? Leo, shower di tempat aku rusak. Jadi Apa, Sal? aku numpang mandi ya di tempat kamu. Boleh nggak? Anjir, makai mau numpang mandi segala lagi. Duh, punya firasat buruk nih gue. Boleh nggak Leo? Boleh kok, kesini aja. Sebenarnya, aku udah ada di depan pintu kamu sekarang. Oh ya udah, bener ya. Iya Leo. Ini orang rada-rada kampret. Yang bener aja udah makai anduk duluan, anjir. Mana ping lagi? Duh, dia nggak malu apa diliatin orang? Janda. Maaf ya Leo, udah ngebangunin kamu di jam segini. Gede anjir, boleh gue pegang nggak ya?
Astagfirullahaladzim. Leo, tenang Leo, tenang. Leo, kamu nggak apa-apa kan? Tuh kan. Nggak apa-apa Sal. Maaf ya udah bangunin kamu di jam segini. Gak usah minta maaf Sal. Lagian, Leo emang ada rencana buat bangun pagi sekarang. Hehe, kamu emang anak yang rajin. Kalau gitu aku numpang mandi ya. Awas jangan ngintip ya. Iya, nggak akan no Salsa. Hehe, ya udah aku mandi ya. Tapi kamar mandinya di mana, Leo? Oh iya, kamu lurus aja. Ntar belok kiri, terus belok kanan, terus lurus lagi, belok kiri lagi. Nah, di situ kamar mandinya. Hei, apa tadi Leo? Leo ulang ya, kamu lurus aja. Ntar belok kiri, terus belok kanan, terus lurus lagi, belok kiri lagi. Nah, di situ kamar mandinya. Makasih Leo. Semoga aku ingat. Oke, harus inget dong. Oh, Salsa. itu ada tikus, Leo. Anjir, bahaya asli, bahaya banget, Cok. Sensasi di tanganku lembut banget, kampret. Apalagi di dada gua, lebih lembut, anjir. Astagfirullahaladzim, Leo. Tahan, Leo, tahan. Aku takut sama tikus. Itu tikusnya, Leo. Itu tikusnya. Tenang, Salsa, tenang. Itu cuma tikus, Salsa. Anjir, gua nggak bisa tenang, Cok. Dia makin erat, anjir. Aku takut, Leo. Tenang, Salsa, tenang. Kalau kamu banyak gerak, yang ada handuknya lepas, anjir. Lebih bahaya lagi itu. Lebih bahayaan tikus. Itu tikusnya makin deket, Leo. Mundur, Leo. Aku takut, Leo. Hus. Suara lu, hus. Anjir, geblek. Malah makin gak deketin. Minggat lu, suara tikus. Hus. Leo Puki, lempar dia pakai sesuatu. Jangan disuruh minggat dikira dia manusia. Iya. Bentar, Sal. Tikusnya udah pergi, Sal. Akhirnya, aku takut banget tadi. Kok di apartemen kamu ada tikus sih? Ya nggak tahu. Jangan tanya Leo dong. Tanya tikusnya. Nggak bisa, lagian tikusnya udah pergi. Ya udah, Leo panggil lagi ya. Bentar. Jangan, Leo, jangan. Aku cuma bercanda. Kamu boleh turun gak, Sal? Lumayan berat nih. Iya, maaf, aku lupa. Hehehe. Abisnya nyaman banget di sini. Makasih, Leo sayang. Sama-sama. Leo, temenin aku ya. Ke kamar mandi, aku takut nanti ada tikus lagi. Hah? Ya udah, ayo. Tapi jangan ngintip ya. Iya gak akan dong. Mau diantar gak nih? Ya diantar dong. Bu Salsa, kami berdua baru kenal kemarin. Tapi entah kenapa, sekarang kami berdua udah akrab aja. Dia cantik, imut, baik. Minusnya dia mesum banget. Tapi gue suka dia yang kayak gitu. Leo, kamu di situ kan? Iya, Leo masih di sini. Nggak akan kemana-mana kok. Awas, jangan keluar. Lagian, kenapa ada tikus di apartemen gede kayak gini? Pasti kamu jorok. Dia udah kayak emak gua aja tuh. Ngantuk banget, Cok. Salsa, udah selesai belum mandinya? Bu Salsa makin cantik aja kalau udah mandi. Udah nih, kamu masih ngantuk ya? Iya nih, ngantuk banget. Kalau gitu Leo juga mau mandi nih. Harus gitu dong, biar nggak ngantuk lagi. Iya, makanya mau mandi, biar gak ngantuk lagi. Bagus, kalau gitu aku pulang ya. Ya udah dah. Kok diam aja? Ya kan udah ngucapin selamat tinggal tadi. Bukan itu, anterin sampai depan. Takut ada tikus lagi nanti. Ya udah deh, ayo. Makasih, Leo. Bu Salsa kemarin minta nomor lo ke gua. Mau ngapain dia? Ya lu tanya ke Bu Salsa, jangan ke gua dong. Kalau Valen tahu, tempat tinggal gue sebelahan sama Bu Salsa, bisa berabe nih. Apalagi Bu Salsa pernah numpang mandi di apartemen gua. Gua nanya sama lu, Leo. Gua kepo, anjir. Dia coba tanya-tanya ke gua kan pindah luar negeri. Ya, mungkin dia tertarik sama gua. Masuk akal juga sih. Tapi lo tau gak? Tadi pagi Bu Salsa ditembak sama Pak Lami. Hoak itu, Pak Lami kan udah punya istri, kocak. Gue serius, kocak. Ada teman kelas kita yang lihat. Sebenarnya udah dari kemarin aku nahan perasaan ini.
Aku suka sama kamu, Salsa. Jadian yuk. Maaf Pak Lami, aku nggak mau pacaran dulu. Kamu gak mau pacaran, Salsa? Sungguh wanita yang anggun. Ya udah, kita langsung nikah aja yuk. Maaf Pak, aku nggak bisa. Gue ditolak 2 kali sama Salsa. Pak Lami nggak apa-apa kan? Lucu anjir, dia udah ditolak. Tapi malah makin ngajak nikah segala, cowok. Kalau istrinya tahu, tamat deh dia. Lah, lu serius? Serius gua? Lu tanya aja ke Ahmad kalau gak percaya. Pak, Pil itu dicuri sama Daniel. ya, gue udah tahu. Sekarang, cari dia sampai ketemu. Baik pak, apa boleh saya pukuli dia sampai puas? Gue tahu lu punya masalah sama dia. Tapi jangan biarkan amarah lu melakukan itu, Lope. Cih, dia telah mempermainkan saya tadi pagi. Sialan. Daniel, apa lu mencoba membalaskan dendam Baron ke gua? Woi, iya lu. Udah nonton tapi gak subscribe. Parah sih. Klik subscribe sekarang atau gua wawanin teh ucing nih ke MC lu. Biar mati sekalian keselak teh ucing. Woi, subscribe woi. Selamatin gua woi dari manusia anomali ini. Diam lu. Iya sorry. 1 pil harganya 800.000 untuk 1 nyawa manusia. Nggak sebanding banget harganya. Udah waktunya ya. Bu Salsa ditembak Pak Lami. Gimana perasaan dia ya? Gue gak cemburu ya Nyet. Gue cuma pengen tahu dikit. Kamu kayaknya suka banget ya di sini Leo. Ibu, iya nih bu. Angin di sini seger banget. Iya sih, angin di sini segar banget. BTW teman kamu, Valen di mana? Gak tahu bu. Ngomongnya sih ada urusan dia. Ibu temen banget di sini. Hehehe, lagi pengen cari angin seger aku. Oh iya bu. Katanya Pak Lami ngungkapin perasaannya ke ibu ya. Tadi pagi. Kamu cemburu ya? Enggak bu. Lea cuma pengen mastiin aja. Jangan gitu dong. Ini di sekolah loh bu. Hehehe, bohong. Itu kamu ngomongnya grogi gitu. Lea serius bu. Aku tolak dia. Lagian dia udah punya istri, malah mau ngajak nikah Salsa imut ini. Pastinya. Tapi aku berharap loh, kalau kamu cemburu buat aku. Aku ke dalam duluan ya, mau ada rapat. Cepet banget bu. Aku udah bilang kan, kesini mau cari angin segar, biar nggak gugup pas rapat. Dah Leo. Oke deh bu. Semangat bu. Maksud dia apa tadi? Apa Bu Salsa ada perasaan sama gua? Mustahil. Iya kali dia suka sama gua. Jangan dipikirin Leo. 1 mata pelajaran lagi, gua balik. Tunggu gua Daniel. Halo Pak, jemput aku cepet. Bawahanku udah di jalan sekarang. Tunggu aja. Tapi, omonganmu tadi siang bener kan? Iya Bapak sayang, beneran aku lagi kepengen tidur bareng sama kamu. Hahaha. Sepertinya hari-hari kamu sulit banget hari ini. Asli Pak. Udah dulu Pak, bawahanmu udah sampai nih. Selamat datang, Salsa. Tumben banget kamu yang mau duluan. Aku pusing Pak. Tadi pagi, ada guru yang nyatain perasaan ke aku. Terus Leo, udah kurayu berkali-kali tetap nggak mempan loh. Dia seperti nggak tertarik sama aku. Kamu ajak main dia aja. Seperti sekarang ini. Pasti dia gak akan menolak. Iya, akan kulakukan besok. Sekarang sama kamu dulu ya sayang. Aku bosen akhir-akhir ini. Aku juga lagi bosan sekarang. Kita gaskin langsung sekarang aja, Salsa. Ayo sayang. Aduh kampret. Bar Pakio di mana kampret? Gue lupa nanyain lagi. Cih. Nah, kebetulan ada orang tuh. Bang, misi bang. Mata virus penghancur. Kenapa dia ada di sini? Ada apa bang? Lu tahu gak Bar Pakio di mana? Gua mau ke sana, tapi nggak tahu jalannya nih. Tak tahu bang. Saya tahu. Jauh nggak kira-kira? Deket bang, deket. Jalan kaki juga bisa bang. Ya udah, ayo anterin gua bang. Mau gak? Nanti gua kasih iPhone. Serius bang? Mau bang, mau. Ayo bang. Iya bohong lah bang. Lu ngelawak garing banget cuma bang. Hah? Mau anter gua nggak? Maaf bang. Ayo bang. Ayo.
Itu bang, bar Pakio. Oke, makasih bang. BTW, lu gak mau sekalian masuk nih? Enggak bang, saya ada urusan di luar. Kalau gitu saya pamit ya bang. Iya, hati-hati bang. Jadi ini bar Pakio. Di mana dia? Apa bener ini tempatnya? Cakar biru penghancur. Bang Daniel udah nunggu lu di atas. Lu saha? Gua Conley, bawahan tidak percaya Bang Daniel. Lu gak bohong kan, Kon? Conley bro, jangan sebut gua Kon. Gak enak didengar sumpah. Oke, Kon. Anjing, lu gak dengerin gua kampret. Kon, anterin gua ke Daniel. Ah, yaudah ayo. Oh, Leo, lihat ini. Jadi dia yang Daniel ceritain ke gua. Kenalin, dia dokter gadungan di sini. Hah, iya, gua dokter gadungan di sini. Hahaha. Gua gak peduli. Jadi gimana rencana lu ke depannya? Gua akan membuktikan lewat media sosial bahwa Dolmer yang sekarang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa manusia dan ada campur tangan dengan pemerintahan, termasuk organisasi mafia. Dengan rencana ini, semua pihak yang berkaitan dengan Dolmer akan mengalami kerugian besar. Seperti biasa, rencana lu gila banget dan tapi dengan rencana lu itu, lu akan dimusuhi semua pihak yang berkaitan dengan Dolmer, termasuk pemerintahan. Gak ada cara lain, cuma ini satu-satunya caranya. Apa lu siap jadi buronan di sini, Leo? Selama itu menguntungkan bagi gua selalu siap. Setelah lu melakukan tugas lu, sisa pil itu jadi milik gua. Ya itu gampang bro, sisanya masih banyak buat lu. Gua ada pertanyaan, bagaimana lu membuktikannya ke publik bahwa Dolmer pelenyap jiwa, bukan menenangkan jiwa? Gua akan menggunakan bawahan Viro sebagai korban uji coba. Gua akan memberikan pil ini ke dia, sembari di video, dan boom, setelah dia mati, semua orang di seluruh dunia akan mengetahuinya. Kita akan melakukannya besok. Gila juga ide lo. Tapi lu harus siap-siap, mungkin mereka sedang mencari kita sekarang. Tempat ini aman kan? Tidak, sama sekali tidak. Kalian harus pergi sekarang. Gua gak mau tempat tinggal gua hancur. Iya dok. Leo, Kon. Conley kampret, anjing lu bang. Iya Kon, dengerin gua. Kalian berdua siap-siap. Kita akan menghadapi masalah besar sekarang. Siap bang. Udah pergi cepet. Bang, lu yakin mereka di sini? Ya, mereka ada di bar itu. Kita tunggu aja dia keluar. Yo Daniel, gua kesini untuk membawa lu kembali ke Papa Viro. Ayo ikut gua. Udah gue duga, mereka akan bertindak secepat ini. Lu berdua siap kan? Iya, gua siap. Leo, Iya, gua siap. Oi, kalau lu menolak, lu tahu kan harus ngapain? iya, gua siap bro. Tapi jangan di sini kita olahraganya. Kita cari tempat yang sepi. Gasken bro. Ayo sayang, satu ronde lagi. Udah salah, aku capek. Kita lanjutin malam ya. 3 ronde buat malam. Janji ya. Iya, aku janji sayang.